Jadi kalau negara tadi menerapkan Islam secara kafah tentu ya, secara komprehensif. Yang kedua, negara tadi mengemban dakwah Islam, ya itulah khilafah. Hari ini apakah ada negara yang mengemban dakwah Islam? Ya nggak ada. Yang menerapkan Islam ya nggak ada. Makanya hari ini memang tidak ada khilafah. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, negara khilafah itu. Di dalam Islam ada ajaran tentang khilafah, tapi tidak ada di dalam Islam itu ajaran tentang sistem khilafah. Dan Pak Mahfud tidak ahli di bidang itu. Mungkin tidak pernah masuk pesantren. Saya ini anak pesantren. Sejak kecil dilarang mengkafir-kafirkan orang, tapi saya diperintahkan melaksanakan ajaran agama dengan benar. Saya nasihatkan kepada Bapak Mahfud MD, itu yang kemudian menafikan khilafah. Saya tanya, mana sih dalilnya? Nggak ada. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud bohong, tapi kurang tracking bacaan. Seharusnya Pak Mahfud ini sebagai pejabat, yaitu bertanya kepada ulama, ada nggak yang namanya khilafah itu? Baru kalau tidak ada, ya boleh ngomong seenaknya. Saya tantang deh, kalau ada, datang ke saya atau saya diundang, saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya, mana sih dalilnya? Nggak ada. Kita para pejuang khilafah dianggap tidak ada apa-apa, tidak dianggap ada pengaruh. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekan. Mungkin tidak pernah berguru ke ulama sehingga omongannya ngaco seperti itu. Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, tidak ada yang mau. Cobalah, saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Saya menantang untuk debat konsepsi mengelola negara, konsepsi mengatur negara dalam perspektif demokrasi dan dalam perspektif khilafah Islam yang dipahami umat Islam dan kaum muslimin. Sekarang ini kalau ada, datang ke saya atau saya diundang bertaruh, kalau ketemu ada. Nggak ada. Kami siap hadir di kantor Bapak. Kalau Bapak minta saya ajari tentang khilafah, insya Allah. Jadi jangan ngomong ngaco kayak gitu. Jadi khilafah itu di dalam khazanah Islam ada. Tetapi tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Karena sekarang tidak ada Nabi lagi. Coba, Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di tangan Nabi. Nabi yang membuat hukum karena dia mendapat wahyu dari Allah. Kalau sekarang siapa membuat hukum? Tidak ada Nabi. Ya kan? Tidak ada lembaga yudikatif zaman Nabi. Tidak ada pemilu di zaman Nabi. Tidak ada menteri di zaman Nabi. Nabi pegang legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah kita akan ikut negara seperti itu? Pasti dilarang oleh Nabi juga, karena tidak ada Nabi. Maka cara membuat hukum itu di zaman sesudah tidak ada Nabi, macam-macam. Ada yang pakai Darun Nadwa, Dewan Perwakilan Rakyat seperti kita, seperti Mesir, Maroko. Ada yang pakai Darul Ifta. Darul Ifta itu artinya fatwa ulama. Ada yang pakai pemilu pemerintahnya, ada yang sistem presidensial, ada sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak yang salah. Dan negara ini sudah benar. Itulah tujuan deradikalisasi. Dan ini bukan sesuatu yang anarkis, bukan radikal-radikal yang selama ini kemudian dipaksakan di benak umat. Tetapi jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Kalau katakan radikal, seakan-akan kita menuduh orang Islam radikal. Tidak.
Orang Islam justru tidak radikal di Indonesia ini. Pemerintah yang mana yang nuduh? Tidak ada. Pemerintah tidak pernah bilang orang Islam itu radikal. Tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak.